Oke, satu, dua, tiga. Halo Sobat Espansix, balik lagi nih di podcast Cerita Hebat Espansix, bareng aku Kak Riri, dan aku Kak Dika. Warir, ini edisi yang spesial banget loh. Kita mau nemenin Sobat Espansix ngabuburit sambil siap-siap buat ASTS, PAI. Bener banget, daripada bengong nungguin azan maghrib, mending kita bedah materi ujian. Tapi caranya dijamin seru dan beda banget. Coba-coba Sobat Espansix, jujur deh, kalau dengar kata ujian PI, apa sih yang ada di kepala kalian? Pasti langsung kebayang istilah-istilah Arab yang susah banget diucapin. Hafalan sifat-sifat yang kayaknya mirip semua. Aduh, pusing duluan deh, Yan. Eits, tunggu dulu. Buang jauh-jauh pikiran itu. Hari ini, kita nggak akan belajar dengan cara yang ngebosenin. Kita mau ngehack materinya. Yep, kita bakal bongkar semua konsepnya pakai logika, bukan hafalan buta. Udah siap belum nih? Oke, kita langsung aja masuk ke hack yang pertama. Logika keadilan proporsional. Nah, ini nih, materi yang sering banget keluar jadi soal jebakan di studi kasus. Sebenarnya, apa sih arti adil dalam Islam itu? Yuk, kita bongkar sama-sama. Oke, dengerin baik-baik ya, Sobat Espansix. Ini kuncinya. Banyak banget yang ngira kalau adil itu artinya harus sama rata, dibagi 50-50. Padahal, itu salah banget. Konsep adil dalam Islam itu proporsional. Artinya, sesuai porsi, sesuai kebutuhan, dan yang paling penting, ya sesuai kemampuan. Kuncinya itu keseimbangan, bukan kesamaan. Biar makin nempel di otak, kita pakai contoh yang sering keluar di ujian. Bayangin deh, kalian lagi kerja bakti di kelas. Yang cowok-cowok diminta angkat meja sama lemari yang berat-berat. Sementara yang cewek-cewek bagiannya nyapu sama ngelap kaca. Nah, pertanyaannya, apakah pembagian tugas ini curang? Jawabannya, tentu tidak. Inilah yang namanya keadilan proporsional. Tugasnya dibagi berdasarkan kemampuan fisik masing-masing. Masuk akal banget kan? Nah, konsep keadilan proporsional ini nyambung banget loh sama prinsip Islam yang lebih besar, namanya wasatiyah atau moderasi. Intinya, Islam itu agama yang ada di tengah-tengah, nggak kaku banget tapi juga nggak kebablasan. Kata kuncinya ada dua nih, ingat ya, tawasud yang artinya moderat dan tawazun yang artinya seimbang. Hidup itu harus balance, sob. Setuju, balance is key. Mantap! Hack pertama udah kita kuasai. Sekarang kita masuk ke hack kedua yang super seru. Beatbox Al-Quran. Yoi, kita bakal belajar tajwid tapi nggak pakai pusing. Anggap aja kita lagi belajar ritme dan irama bacaan Al-Quran. Siap-siap ya? Oke, fokus ya. Ini rumusnya gampang. Pertama, idgham bigunah. Ini terjadi kalau nun sukun atau tanwin ketemu sama huruf ianmu. Cara bacanya itu didengungkan, ditahan gitu. Kayak gini nih. Gitu. Coba, Rir. Gitu kan? Nah, yang kedua, idgham bila gunah. Ini kebalikannya, tanpa dengung. Kalau nun sukun atau tanwin ketemu huruf lam atau ro. Bacanya langsung masuk aja, cepet. Nggak ditahan sama sekali. Nah, yang ketiga ini paling gampang. Kalau nun sukun atau tanwin ketemu huruf selain yang tadi, yaitu namanya ikhfa atau samar. Jadi kalau bukan bigunah dan bukan bila gunah, udah pasti itu ikhfa. Biar makin nempel, nih contohnya idgham bigunah. Ada lafaz man yaqulu. Itu kan nun sukun ketemu ya. Jadi bacanya ditahan dengungnya. Mayyaqul. Coba deh kalian rasain getarannya di hidung. Mayyaqul. Nah, itu dia beatboxnya Al-Quran. Keren kan? Oke, para master tajwid, siap buat hack yang ketiga? Siap dong. Hack ketiga kita adalah kode super Nabi dan Rasul. Anggap aja nih, para Nabi dan Rasul ini adalah superhero dengan misi dan kekuatan yang beda-beda. Ini dia trik paling jitu buat bedain Nabi sama Rasul. Logikanya gini, Nabi itu dapat wahyu dari Allah, tapi cuman buat dirinya sendiri. Anggap aja kayak dapat private message atau DM di Instagram. Nah, kalau Rasul, dia dapat wahyu dan punya tugas wajib buat nyampein ke umatnya. Ini kayak public announcement atau pengumuman penting di grup sekolah. Jadi, setiap Rasul itu sudah pasti Nabi, tapi nggak semua Nabi itu Rasul. Paham ya? Sekarang kita bahas sifat wajib dan mustahil. Ini bukan hafalan, tapi main logika. Kalau kamu hafal yang wajib, otomatis kamu tahu lawannya. Contoh, sidik artinya jujur. Berarti lawannya apa? Kizib, bohong. Amanah itu dapat dipercaya. Lawannya, khianat. Tabligh itu menyampaikan. Lawannya, kitman atau menyembunyikan. Dan fatanah itu cerdas. Lawannya pasti baladah atau bodoh. Gampang kan? Cukup hafal satu sisi aja.
Nah, di antara para rasul, ada 5 yang punya level kesabaran paling tinggi. Mereka ini kayak the Avengers of Islam, yaitu para rasul ulul azmi. Biar nggak lupa, kita punya rumus saktinya. Ikutin bareng-bareng ya. N-I-M-I-M. Sekali lagi. N-I-M-I-M. N untuk Nabi Nuh, I untuk Nabi Ibrahim, M untuk Nabi Musa, I untuk Nabi Isa, dan M untuk Nabi Muhammad. Dijamin nempel terus di kepala. Nah, ini tips penting banget buat ujian. Awas ada jebakan. Sering banget di pilihan jawaban nanti diselipin nama Nabi Ismail atau Nabi Adam. Ingat ya, mereka bukan ulul azmi. Avengersnya Islam cuma yang ada di rumus nim-imim tadi. Jangan sampai terkecoh loh. Wih, 3 hack udah lewat. Sekarang hack terakhir. Dan ini paling nyambung sama kehidupan kita sehari-hari. Hack keempat, jurus netizen budiman. Yuk, kita bakal bahas gimana caranya jadi netizen yang soleh di dunia Instagram dan TikTok. Jadi netizen yang baik menurut Islam itu aturannya simpel kok. Pertama, kalau dapat berita, cek dulu kebenarannya. Itu namanya tabayun. Kedua, saring sebelum sharing, jangan asal forward. Ketiga, jaga password dan privasi kamu, itu amanah. Keempat, jangan sebar aib orang lain alias jangan gibah online. Dan yang kelima, selektif milih teman di medsos. Nah, kalau di soal ada pilihan menerima semua permintaan pertemanan, itu sudah pasti salah. Oke, Sobat SPN6. Sebagai bonus terakhir, kita masuk ke segmen cheat sheet buat soal isian dan esai. Ini rangkuman super cepat biar kalian siap jadi juara. Dengerin baik-baik ya. Oke, catat nih. Kalau ditanya sifat jais, ingat aja, itu sifat manusiawinya Rasul. Contohnya apa, Di? Makan, tidur, sakit. Bener. Kalau ditanya mujizat, itu kejadian luar biasa dari Allah buat melemahkan musuh. Nah, buat contoh tajwid, kalau diminta idgham bigunnah, tulis aja man yakulu. Kalau idgham bila gunnah, tulis ghafurur rahim. Simple kan? Ini udah kalau bocoran kunci jawaban nih. Jadi Sobat SPN6, intinya gini. Semua hack yang kita bahas tadi itu sebenarnya nyambung satu sama lain. Materi PAI kelas 8 ini tuh ngajarin kita soal keseimbangan hidup. Ingat kan hack hashtag 1 tentang keadilan, terus tentang komunikasi yang benar dari hack hashtag 2 tajwid, dan jadi teladan yang baik dari hack hashtag 3 sifat Rasul. Kalau kalian paham logikanya, bukan cuma hafalannya, soal model apapun pasti bisa dikerjain. Gimana? Udah lebih siap sekarang buat hadapi ujian dengan logika, iman, dan pastinya dengan senyuman? Harus siap dong. Semangat terus belajarnya ya Sobat Spansik. Ingat, belajar di bulan Ramadan ini ibadah juga loh. Kerjakan soalnya dengan tenang, pakai logika yang udah kita bahas, dan jangan lupa berdoa. Betul banget. Selamat berjuang, semoga sukses dan dapat nilai terbaik ya. Sampai jumpa lagi. Dadah Sobat Spansik.